Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan menelusuri bagaimana pemikiran ekonomi lahir sebelum masa klasik. Mulai dari Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, hingga ke fisiokrat. Semua aliran ini memberikan dasar penting bagi ekonomi modern. Pembahasan ini bersumber dari buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Universitas Negeri Makassar 2020. Saat melihat patung-patung ini, kita mungkin teringat pada filsafat. Namun sesungguhnya, dari para pemikir inilah dasar-dasar ilmu ekonomi mulai dirumuskan. Pada masa Yunani kuno, ekonomi belum menjadi istilah yang berdiri sendiri. Adapun tokoh pentingnya yang pertama yaitu Xenophon memperkenalkan istilah oikos dan nomos, yang kedua yaitu Plato menekankan pentingnya pembagian kerja untuk efisiensi masyarakat, dan yang terakhir yaitu Aristoteles membedakan kegiatan ekonomi dengan cara yang wajar dan srematistik, yaitu kelebihan keunggulan yang dianggap tidak etis. Nah, di era inilah kegiatan ekonomi dengan cara keadilan dan moralitas. Pada masa skolastik, pemikiran ekonomi sangat terikat dengan ajaran agama. Menariknya, diskusi mengenai ekonomi ketika itu lebih banyak berlangsung di lingkungan gereja daripada di pasar. Memasuki abad pertengahan, pemikiran ekonomi sangat dipengaruhi oleh adanya ajaran gereja. Kaum skolastik menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus sesuai dengan nilai moral, etika, dan juga keadilan. Gereja menjadi pusat aturan moral sehingga perilaku ekonomi harus sesuai dengan ajaran agama. Nah, mereka mengkritik bahwa apabila motif ekonomi tidak dikendalikan, maka akan terjadi keserakahan. Terdapat dua tokoh utama penting yang ada di kaum skolastik ini. Yang pertama, Albertus Magnus yang menekankan harga yang adil. Artinya harga yang mencerminkan nilai, kualitas, dan juga niat baik. Dan yang kedua, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menekankan praktik larangan riba. Praktik larangan riba dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Ketika memasuki masa merkantilisme, fokus beralih pada kekuatan negara melalui perdagangan dan akumulasi kekayaan. Pada abad ke-16 hingga ke-18 muncul aliran merkantilis. Mereka percaya kekayaan negara dapat diukur melalui banyaknya emas dan perak. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam zaman itu, yang pertama ada Thomas More yang mendorong kebijakan agar ekspor lebih besar daripada impor. Terus yang kedua ada Colbert yang menekankan tentang ekonomi Prancis lewat proteksi dan juga monopoli perdagangan. Meski konsepnya sudah tidak relevan secara literal, merkantilis memiliki peran penting bagi lahirnya perdagangan internasional dan juga perekonomian di negara.
Fisiokrat menghadirkan pandangan baru, yaitu bahwa alam dan pertanian adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setelah aliran merkantilisme, muncullah aliran fisiokrat di Prancis. Salah satu tokohnya yaitu ada Francois Quesnay. Dialah yang menciptakan tabel ekonomik atau model aliran pendapatan pertama. Dia percaya bahwa alam dan pertanianlah yang menjadi kekayaan sejati. Nah, dalam aliran fisiokrat ini, masyarakat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama ada petani, produktif, yang kedua ada kelas steril ataupun pedagang, dan yang ketiga ada pemilik tanah. Nah, mereka juga memperkenalkan prinsip laissez-faire, ataupun juga bisa disebut ekonomi yang berjalan tanpa campur tangan ataupun intervensi dari pemerintah. Nah, pemikiran fisiokrat ini adalah jembatan untuk menuju pemikiran ekonomi klasik. Dimulai dari Yunani kuno hingga fisiokrat, semua aliran ini berperan penting menjadi fondasi ekonomi modern. Mereka menunjukkan bahwa ekonomi bukan hanya soal angka dan perdagangan, tetapi juga tentang keadilan, moralitas, alam, dan negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.